Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman, para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di saluran yang berbahagia ini. InsyaAllah kita akan meneruskan kajian kita membahas tentang Al-Kabair, yang mana pada pagi ini kita akan membahas Al-Kabiratu Al-Thalithatu Wal-Ashrun, dosa besar yang ke-23, yaitu as-sariqah, mencuri. Mencuri termasuk salah satu di antara dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan dan melarang umat manusia dari perbuatan ini. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis juga telah menjelaskan kepada kita bahwa termasuk salah satu di antara dosa yang mendatangkan akibat yang buruk di dunia dan di akhirat adalah mencuri. Semua umat manusia merupakan salah satu perbuatan yang tercela dan pelakunya dianggap hina di tengah-tengah masyarakat. Syariat Islam yang mulia juga mengharamkan dan melarang perbuatan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim." Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan dari apa yang telah mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, yaitu siksa dari Allah sebagai dikatakan oleh Syihab, siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala biqat'i fi sariqati amwalin nas, memotong tangan orang yang telah mencuri harta manusia. Wallahu azizun, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Perkasa fi intiqamihi, untuk menyiksa dan memberikan balasan dan pembalasan terhadap orang yang mencuri. Hakimun fima aujabahu min qat'i yadihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Bijaksana dalam mewajibkan dan mengharuskan hukum potong tangan ini atas para pencuri. Jadi ini merupakan hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi umat manusia, yaitu siapa saja yang mencuri, laki-laki maupun perempuan, maka hukumnya di dunia adalah dipotong tangannya. Demikian pula di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
La'anallah as-sariqa. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat seorang pencuri. Yasrikul bidata fatuqta'u yaduhu. Yang telah mencuri sebutir telur lalu dipotong tangannya. Wa yasrikul habla fatuqta'u yaduhu. Ia telah mencuri seutas tali lalu dipotong tangannya. Ini merupakan dalil yang jelas dari Rasulullah SAW bahwa pencurian termasuk tindak kejahatan yang dijatuhi hukuman hudud atas pelakunya, yaitu dipotong tangannya. Demikian pula dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW telah menafikan kesempurnaan iman bagi orang yang mencuri. La yasrik hina yasrik wa huwa mu'minun. Dan tidaklah seorang mencuri sempurna imannya ketika dia mencuri. Tidaklah seorang yang mencuri sempurna imannya atau dalam keadaan mukmin yang sempurna imannya tatkala ia sedang dalam keadaan mencuri atau ketika dia mencuri. Jadi dalil-dalil tersebut baik dari ayat maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggolongkan as-sariqah atau pencurian termasuk salah satu di antara dosa yang besar karena diancam hukuman atas pelakunya di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Mengenai mencuri itu sendiri, as-sariqah menurut bahasa adalah mengambil sesuatu milik orang lain, mengambil barang milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya atau disimpan oleh orang yang diamanahi oleh pemiliknya dan dia ambil itu secara sembunyi-sembunyi. Itu pengertian mencuri, yaitu mengambil secara sembunyi-sembunyi barang milik orang lain yang telah disimpan oleh pemiliknya atau disimpan oleh orang yang telah diamanahi oleh pemiliknya. Itu adalah pengertian mencuri. Ya, dan para ulama juga telah sepakat bahwa hukuman mencuri ini adalah potong tangan. Nah, ini merupakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum Islam terhadap siapa saja yang mencuri, sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi dalam surat Al-Maidah ayat 38. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, tuqta'ul yadu fi rubu'i dinar fasa'idan. Hukum potong tangan ini diterapkan pada pencurian. Ya, pencurian barang senilai 1/4 dinar atau lebih. 1/4 dinar atau lebih. Jadi ini adalah hukum syariat. Tidak boleh kita katakan atau termasuk mengolok-olok syariat, kita katakan bahwa hukum potong tangan ini adalah hukum barbar. Sebagaimana anggapan sebahagian orang yang beranggapan atau menganggap bahwa hukum potong tangan terhadap pencuri adalah hukum barbar. Hukum yang sadis, mengerikan. Ya, hal senada juga mereka lontarkan ketika mengomentari hukum qisas terhadap orang yang telah membunuh satu jiwa tanpa hak. Nah, kita katakan bahwa ini adalah hukum Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala
telah menyatakan di dalam kitabnya ketika menutup ayat surat Al-Maidah ayat 38 tadi, wallahu azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Yaitu Allah Subhanahu wa taala hakim, bijaksana fima aujabahu min qat'i yadi as-sariq. Dalam menetapkan hukum potong tangan atas para pencuri. Banyak sekali hikmah dari hukum hudud ini jika dilakukan dan diterapkan oleh manusia, di mana ya tidak akan ada orang yang terlintas dalam benaknya untuk melakukan pencurian, ya karena tentunya tangannya itu lebih berharga daripada 1/4 dinar. Ya, tangan yang kita miliki ini sangat berharga. Tentunya dia tidak akan membuang-buang tangannya itu hanya karena mencuri barang yang senilai 1/4 dinar atau lebih. Nah, jika hukum Islam ini diterapkan, niscaya tidak ada satu orang pun yang tersirat dalam benaknya, terlintas dalam pikirannya untuk melakukan tindakan pencurian. Sebagaimana kalau diterapkan hukum qisas, maka manusia pasti akan menghargai nyawa dan jiwa orang lain. Ya, dia tidak akan semena menumpahkan darah dan jiwa orang lain. Nah, ini merupakan hikmah dari hukum hudud yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas umat manusia. Ya, seandainya mereka mau melakukannya. Kalau kita lihat sekarang ini penjara yang penuh dengan para pencuri, perampok, penjamret, pencopet dan sejenisnya, ya, itu disebabkan tidak ditegakkannya dan tidak diterapkannya hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam bab pencurian ini. Ya, di dalam bab pencurian ini. Pencurian itu sendiri dapat digolongkan menjadi dua macam. Ada dua macam pencurian. Yang pertama adalah pencurian yang wajib dihukum ta'zir. Pencurian yang wajib dihukum dengan hukuman ta'zir. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pencurian yang belum memenuhi syarat-syarat ditegakkannya hudud. Ya, Rasulullah SAW pernah memutuskan untuk melipat gandakan denda dan hukuman bagi pencuri yang tidak sampai dihukum potong tangan. Contohnya, ia mencuri buah yang masih berada di pohon misalnya, ya, atau pencuri kambing di tempat gembalaan, ya, atau mencuri barang yang belum sampai, ya, nilainya 1/4 dinar. Karena untuk hukum potong tangan ini, ya, tidak boleh dilakukan kecuali jika telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada penghalang jatuhnya hukum tersebut. Di antaranya adalah barang yang dicuri adalah barang yang berharga dan disimpan oleh pemiliknya, ya, dipagari, disimpan, dikunci oleh pemiliknya. Yang kedua, barang yang dicuri itu telah sampai nisab pencurian, yaitu rubu'u dinar. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi, ya, la tuqta'u yadus sariqi illa fi rubu'i dinar fasa'idan. Tidak dipotong tangan pencuri yang mencuri, ya, kecuali dia telah mencuri barang yang seharga 1/4 dinar atau lebih. Ya, 1/4 dinar atau lebih. Itulah nisab barang curian. Kemudian yang ketiga, adanya tuntutan dari orang yang dicuri barangnya, yaitu orang yang dicuri barangnya menuntut si pencuri ini. Jadi harus ada tuntutan, ya, dari orang yang dicuri barangnya. Nah, kemudian pengakuan, yang keempat pengakuan sebanyak 2 kali atau persaksian 2 orang saksi. Nah, kemudian yang terakhir hilangnya syubhat-syubhat, ya, yang mengaburkan, ya, kasus ataupun masalah tersebut. Ya, jadi ini merupakan syarat-syarat
ditegakkannya hukum hudud, yaitu potong tangan bagi para pencuri. Ikhwani fiddin, para pendengar yang berbahagia. Adapun pencurian yang belum memenuhi syarat-syarat tersebut, maka pencurian itu dijatuhi hukuman ta'zir. Ya, bukan berarti tidak ada hukumnya. Dalam hal ini, waliul amri boleh menjatuhkan hukuman ta'zir atas pelakunya. Ya, hukuman ta'zir atas pelakunya. Sebagaimana Rasulullah pernah menjatuhkan denda yang berlipat ganda bagi pencuri yang tidak sampai dijatuhi hukum potong tangan. Ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, ya, bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya tentang pencurian buah yang masih berada di pohon, beliau menjawab, "Man asaba bifihi bin dihajah ghairu muttakhidin khubnatan fala syai'a alaih wa man kharaja bi syai'in minhu fa alaihi gharamah mithlaihi wal uqubah wa man saraqa minhu syai'an ba'da ay yu'wiyahu al-jarin fabalagha saman al-mijan fa alaihi al-qata'." Nabi SAW mengatakan, barang siapa mengambil kurma atau buah dari pohon untuk sekedar dimakan karena ia membutuhkannya, misalnya dia lapar, dia lihat ada buah, dia makan karena lapar, ya karena dia membutuhkannya, dan tidak memasukkannya ke dalam pakaiannya, itu tidak membawanya pulang keluar dari kebun, maka tidak ada hukuman baginya. Ya, tidak ada hukuman baginya. Sedangkan barang siapa yang pergi dengan membawa sebahagian darinya, yaitu dia bukan makan di tempat, tapi dia bawa buah-buah itu atau barang itu keluar dari tempatnya, ya dia masukkan ke dalam bajunya ataupun kantongnya ataupun pakaiannya, ya, maka ia harus membayar denda 2 kali lipat dari yang diambilnya, ditambah hukuman ta'zir. Nah, hukuman ta'zir ini diserahkan kepada waliul amri, ya, bisa ya dicambuk, ya, dengan cambukan yang kurang ya jumlahnya dari 10 kali, ya, karena tidak boleh menjatuhkan hukuman cambuk atau pukul, ya, selain hukum hudud lebih dari 10 kali. Lebih dari 10 kali. Nah, demikian. Nah, adapun barang siapa yang mencuri buah yang telah disimpan di dalam wadah, ya, serta mencapai harganya sebuah perisai, ya, yaitu harga buah yang diambilnya yang telah disimpan, ya, buah yang telah diturunkan dari pohonnya kemudian disimpan oleh pemiliknya, lalu dia ambil buah itu dari tempat penyimpanannya, dan buah yang diambilnya itu harganya, ya, senilai, ya, sebuah perisai, ya, fabalagha samanal mijan, ya, perisai kira-kira 1/4 dinar, ya, maka tangannya harus dipotong, kata Nabi. Fa'alaihil qata'. Tangannya harus dipotong. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membuat perincian tentang orang yang mencuri atau mengambil barang milik orang lain. Karena tidak semua yang dikatakan mencuri itu dijatuhi hukum potong tangan. Ada yang sama sekali tidak dikategorikan sebagai mencuri. Ya, misalnya seorang yang mengambil buah dari pohonnya, ya karena lapar, karena dia ingin makan, maka ini tidak dikatakan mencuri. Ya, ini tidak, asalkan dia tidak membawanya keluar dari kebun, ya, dari pagar ataupun dari tempatnya. Nah, yang kedua adalah orang yang tidak sekedar memakan, tapi dia mengambilnya dari pohon, kemudian menyimpannya dalam pakaiannya atau karungnya atau kantungnya atau sakunya atau pakaiannya, lalu dia bawa keluar, ya, dan dan dia bawa keluar, maka ia dikenakan denda, ya, dia dikenakan denda, yaitu dia harus membayar 2 kali lipat dari harga buah yang telah diambilnya tadi. Nah, kemudian, ini juga diserahkan kepada waliul amri, boleh lebih dari 2 kali lipat. Nah, Rasulullah minimal ya menyuruhnya untuk membayar denda 2 kali lipat, kemudian ditambah hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir ini diserahkan kepada waliul amri,
Bisa berupa hukuman cambuk, bisa juga dipenjara misalnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mencuri atau mengambil buah yang telah disimpan oleh pemiliknya, sudah diturunkan ataupun dibungkus. Misalnya di pohon dia sudah dibungkus, ya sudah diamankan oleh pemiliknya, atau sudah dipetik dan ditaruh di dalam keranjang lalu diambilnya, dan barang yang diambilnya itu harganya melebihi 1/4 dinar. Dalam hadis tersebut dikatakan harganya melebihi harga sebuah perisai, maka ya dia boleh dijatuhi hukuman potong tangan. Artinya tangannya harus dipotong karena melakukan pencurian itu. Nah, demikian ya khonifuddin, para pendengar yang berbahagia. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr, ya, seorang laki-laki dari Muzainah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang pencurian yang dilakukan di gunung?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, denda 2 kali lipat ditambah dengan hukuman. Ya, denda 2 kali lipat ditambah dengan hukuman. Ya, misalnya kambing yang di padang gembalaan lepas, kemudian diambil olehnya, kemudian dia makan, itu dipotong, ya, maka jika ditangkap, ya, jika tertangkap, ya ditangkap dia, maka ya dia dikenai denda, membayar harga kambing itu 2 kali lipat, itu minimal. Ya, kemudian ditambah hukuman ta'zir. Nah, ini tergantung waliul amri bagaimana kebijakannya. Ya, dengan catatan hukuman itu membuat dia jerah. Ya, tidak mengambil barang yang bukan miliknya. Nah, demikian dengan cara seperti itu. Nah, demikian. Ya, denda 2 kali lipat ditambah dengan hukuman. Dan tidak ada hukum potong tangan pada kasus pencurian kambing, kecuali yang dicuri di tempat peristirahatannya. Ya, kecuali kambing yang telah masuk kandang. Nah, tadi kambing di luar kandang, di padang gembalaan lepas begitu. Kadang-kadang sulit membedakan apakah kambing liar atau kambing siapa. Ya, nah demikian. Ya, boleh jadi itu kambing liar. Nah, jadi untuk pencurian seperti itu tidak sampai hukuman potong tangan. Ya, hukumannya adalah denda 2 kali lipat. Jika ternyata kambing itu milik orang lain, ya maka didenda 2 kali lipat dia dan dijatuhi hukuman ta'zir. Namun, ya, kecuali ya jika kambing yang dicuri itu dia ambil di tempat peristirahatannya. Maksudnya tempat peristirahatan di sini adalah kambing yang sudah masuk dalam kandangnya. Ya, sudah dikandangi dia. Dia sudah diletakkan di tempat tertentu. Bisa itu kandang atau sejenisnya. Ya, bisa itu kandang atau sejenisnya. Dia curi dari kandang, ya, dan harga kambing itu mencapai sebuah perisai, ya, yaitu kira-kira sekitar 1/4 dinar atau mungkin lebih. Ya, maka pencurinya harus dipotong tangannya. Ya, harus dipotong tangannya. Nah, selama belum mencapai harga sebuah perisai, yaitu dia curi itu, ya, kambing itu dari kandang pemiliknya. Ya, sudah dikandangi oleh pemiliknya, dia ambil. Akan tetapi, ya, harganya belum mencapai sebuah perisai. Ya, selama belum mencapai harga sebuah perisai, ya, artinya kambing yang diambil itu belum mencapai 1/4 dinar. Misalnya anak kambing lah yang masih kecil dan harganya ditaksir dengan harga pasaran belum mencapai 1/4 dinar, maka pelakunya harus didenda 2 kali lipat dan dihukum beberapa kali dera yang dapat membuatnya jera. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, dijatuhi hukuman dera yaitu cambuk yang dapat membuatnya jera. Nah, kemudian ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang buah yang masih di pohon? Maka beliau menjawab, denda 2 kali lipat dan dijatuhi hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir. Nah, tidak ada potong tangan pada pencurian buah yang masih di pohon, kecuali yang telah disimpan di wadahnya. Ya, apabila buah yang dicuri dari wadahnya itu
jumlahnya telah mencapai 1/4 dinar, maka hukumannya adalah potong tangan. Nah, selama belum mencapai harga sebuah perisai, yaitu 1/4 dinar, kali lipat dan dijatuhi hukuman ta'zir. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la qat'a fi thamarin wala kathar. Tidak ada potong tangan pada pencurian buah yang masih di pohon, dan tidak pula kathar. Ya, tidak pula kathar. Nah, kathar itu sendiri adalah tangkai atau tandan kurma yang terdapat di tengah-tengah pohon kurma. Ya, kathar yaitu kurma yang masih berada di tandannya. Jadi kurma yang masih berada di pohonnya. Nah, itu kalau diambil, yaitu tidak dijatuhi hukuman potong tangan, ya, tidak ada apa-apa. Nah, demikian Khonifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Itu yang pertama. Jadi ada pencurian yang tidak masuk dalam kategori potong tangan, ya Khonifuddin azza-Allah wa iyyakum jami'an, ya. Yang tidak dijatuhi hukum potong tangan. Ya, di antaranya adalah mengambil buah yang masih ada pada pohonnya. Ya, demikian juga kambing yang lepas di padang gembalaan. Nah, demikian. Baik. Jadi hukum potong tangan bagi pencuri ditetapkan ya dengan adanya syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, barang yang dicuri adalah barang yang berharga dan disimpan oleh pemiliknya. Ya, kemudian barang yang dicuri telah mencapai nisab. Yang ketiga, adanya tuntutan dari orang yang dicuri barangnya. Kemudian adanya pengakuan sebanyak 2 kali atau persaksian dari 2 orang saksi. Nah, kemudian hilangnya syubhat-syubhat di dalam perkara tersebut. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Oleh karena itu dikatakan bahwa mencuri itu adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanannya. Ya, nah demikian. Jika barang itu tidak disimpan atau tidak dilindungi, dan mengambilnya atau mengambilnya secara terang-terangan, maka itu tidak disebut sariqah. Itu disebut mukhtalis, muntahib atau khain. Nah, dan tidak ada hukum potong tangan atasnya. Nah, demikian Khaifuddin, ya. Nah, jadi jenis yang kedua dari pencurian itu adalah pencurian yang di dalamnya diberlakukan hukum potong tangan. Ya, yang diberlakukan padanya hukum potong tangan. Baik. Nah, kemudian bagaimana dengan jambret, ya, copet, ya, yang mengambil barang orang lain dengan cara paksa, atau barang yang yang tidak pengkhianat atau khain, ya, mengambil barang titipan, ya. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah dijatuhi hukum potong tangan juga atau dikategorikan sebagai pencurian? Nah, ya, dikatakan dalam suatu riwayat bahwa Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa ala khain wala muntahib wala mukhtalis qat'un." Ya, Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, pengkhianat barang titipan, ya, penggelapan misalnya, ya, penjamret, ya, pencopet, ya, itu tidak dikenakan hukum potong tangan. Ya, tidak dikenakan hukum potong tangan. Baik. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan mengenai dipotongnya tangan pencuri yang mengambil harta hingga mencapai nilai 3 dirham atau 1/4 dinar, serta tidak dipotong tangannya, yaitu misalnya ya pencopet, ya, penjamret, ya, dan perampas, sesungguhnya semua itu termasuk salah satu kesempurnaan dari hikmah syar'i. Karena tindakan pencurian sangat sulit diantisipasi. Sebab pencuri membobol rumah, merusak pagar, dan membongkar kunci. Pemilik harta tidak mungkin mengantisipasinya lebih dari itu, ya, yaitu menyimpan di dalam rumah dan menguncinya. Seandainya potong tangan tidak disyariatkan, pasti manusia akan saling mencuri dengan leluasa. Dan bahaya yang ditimbulkannya ya juga besar sekali. Ya, bahkan para pencuri merajalela. Ya, lain halnya dengan penjamret dan pencopet. Penjamret mengambil harta seseorang secara terang-terangan, dan perbuatannya itu dilihat orang-orang banyak.
sedangkan orang-orang itu bisa saja menangkapnya, membela hak orang yang dizalimi, atau memberi kesaksian melawannya di hadapan hakim. Sementara pencopet juga mengambil harta ketika pemiliknya atau orang lainnya atau orang lain sedang lengah atau pemiliknya lengah. Ya, jadi pencopetan tidak terlepas dari faktor kelengahan yang memungkinkan bagi pelakunya untuk melakukan aksi. Ya, atau dengan kata lain, apabila seseorang bersikap waspada dan hati-hati, pelaku kejahatan ya seperti pencopet atau penjamret ini sukar untuk melakukan niatnya. Ya, jadi pencopet berbeda dengan pencuri. Ya, tapi lebih mirip dengan pengkhianat. Ya, ini copet atau penjamret kan begitu ya. Nah, itu karena faktor kelengahan dari pemilik barangnya. Ya, hingga dia melakukan kejahatan itu. Berbeda dengan dikatakan tadi, ya pencuri ini sangat susah untuk diantisipasi karena barang itu sudah disimpan di dalam rumah, sudah dikunci, sudah diletakkan di tempat yang aman. Ya, namun ya semua itu dirusak oleh si pencuri tadi. Ya, dan ini sangat susah untuk diantisipasi dan susah ketahuan perbuatannya. Ya, beda dengan copet atau penjamret tadi, mungkin saja dia ditangkap dan dipukuli ramai-ramai sebagaimana yang sering kita saksikan ya, penjamret dan pencopet yang dihakimi masa hingga babak belur ya. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, berbeda dengan pencuri, ini sangat sulit diantisipasi dan sangat sulit untuk membuktikannya di pengadilan. Nah, dia ketangkap tangan kan begitu ya, dan ada saksi 2 orang bersaksi bahwasanya dia mencuri barang ini, ya, dan atau jenis-jenis persaksian lainnya, maka ya hukum potong tangan layak diberikan atasnya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi pencopet itu berbeda dengan pencuri, ya, tapi pencopet itu lebih mirip ya dengan pengkhianat. Dan lagi pula, pencopet biasanya mengambil harta yang tidak terjaga secara layak. Ya, pencopet adalah orang yang membuat pemiliknya terkecoh lalu ya mencopet harta kita ketika kita sedang lalai dan lengah. Ya, misalnya di tempat keramaian dan sejenisnya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga penjamret, ya. Nah, adapun ghasib yaitu perampas, maka perkaranya sudah jelas karena statusnya yang lebih rendah daripada penodong. Ya, pelaku kejahatan ini tidak dikenakan hukum potong tangan, namun dibolehkan melakukan pencegahan terhadap tindakan mereka yang telah melewati batas dengan pukulan, ya, hukuman pukul, cambuk, ya, hukuman penjara dan hukuman takzir lainnya. Ya, jadi ikhwan fillah azanillahu wa jami'an, ya, bukan berarti mencopet, menjamret, ya, menodong, ya, merampas itu mengkhianati barang titipan itu bukan dosa besar, itu termasuk juga dosa besar, ya, itu juga termasuk dosa besar. Namun di dalam hukum hudud dia dibedakan. Dalam hukum hudud dia dibedakan. Untuk hukum potong tangan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkannya untuk para pencuri, as-sariqah, ya, as-sariq was-sariqah, pencuri laki-laki maupun wanita. Jadi as-sariqah, ya, perbuatan mencuri, itulah yang dijatuhi hukuman hudud, potong tangan, dengan kriteria dan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi, ya, dengan kriteria dan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi. Nah, adapun selain mencuri, yang juga termasuk kategori mengambil barang orang lain secara tidak sah, ya, secara tidak sah, ya, misalnya ya melakukan penggelapan, ya, penggelapan barang orang lain, penipuan, ya, mengambil barang orang lain dengan cara menipu, kan begitu ya. Demikian juga menjamret, mencopet, menodong, ya, dan sejenisnya. Ya, memalak juga termasuk di dalamnya, ya, memalak, ya, seperti ya, yang dilakukan oleh para preman di bis-bis kota, ya, memalak ya, para penumpang ataupun para pedagang, itu termasuk mengambil harta orang lain secara sah. Namun hukumannya tidaklah hukum potong tangan, ya, hukumannya adalah hukuman takzir,
dan denda. Ya, denda 2 kali lipat ya dari barang yang dijamretnya, barang yang dicopetnya, barang yang dirampasnya, barang yang digelapkannya, ya. Nah, barang yang dikhianatinya, ya, barang hasil penipuannya dan sejenisnya. Ya, dijatuhi hukuman 2 kali lipat. Jika dia misalnya mengambil barang harganya 1 juta, merampas ataupun menjamret barang yang harganya 1 juta, maka dia dikenakan ya denda 2 kali lipat. Dia bayar 2 juta. Ya, ditambah plus dia dikenai hukuman ta'zir. Ya, dalam hal ini pemerintah menjatuhkan hukuman ta'zir, ya, baik dalam bentuk pukulan, ya, cambukan ataupun kurungan. Ya, ataupun dikenai wajib dikenai kewajiban tertentu, misalnya ya kerja paksa dan sejenisnya. Ya, jadi pemerintah boleh menjatuhkan hukuman ta'zir ya atas tindakan mengambil barang orang lain secara tidak sah ini ya dengan hukuman yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang membuat ya di sini adalah tujuannya membuat pelakunya jera dari perbuatannya, jera dan tidak mau ataupun tidak mengulangi perbuatannya tersebut di lain waktu. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi hal-hal yang kita sebutkan tadi itu juga termasuk dosa besar. Ya, menjamret juga dosa besar, mencopet juga dosa besar, ya, dan lain-lain ya, dan sejenisnya itu termasuk juga dosa besar. Nah, itu termasuk mengambil barang orang lain secara tidak sah. Nah, demikian. Namun dalam hal hukuman hudud potong tangan ya tidak diberlakukan atas mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Demikian juga mengkhianati pinjaman. Nah, mengkhianati pinjaman. Ya, apa hukumnya mengkhianati pinjaman? Ya, kita meminjam lalu kita mengkhianatinya. Ya, ada orang yang minjam tapi niatnya tidak mengembalikannya, memang untuk memusnahkan ataupun untuk memudaratkan harta orang lain. Nah, ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, penipuan model pinjaman, meminjam tapi nggak mengembalikan, hingga ya sekarang ini dikatakan ya kalau pinjam pasti nggak kembali itu, pinjam pasti nggak kembali. Nah, ya demikian. Ya, jadi para jumhur ulama, ya para ulama berselisih pendapat tentang orang yang mengkhianati pinjaman atau mengingkari pinjaman. Jumhur ulama berpendapat ya, orang yang seperti ini kelakuannya tidak dipotong tangannya. Ya, sebab Al-Quran dan As-Sunnah mewajibkan hukum potong tangan terhadap orang yang mencuri. Dan orang yang mengingkari pinjaman, ya utang, pinjaman atau sejenisnya, ya bukanlah tergolong dia akan mencuri. Ya, karena ya tidak sesuai tidak sesuai dengan kriteria ataupun definisi mencuri yang kita sebut tadi. Ya, mencuri tadi kita katakan mengambil barang orang lain secara diam-diam, ya, dari tempat penyimpanannya. Ya, nah demikian. Baik. Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah dan sejumlah ulama lainnya berpendapat bahwa tangannya harus dipotong. Tangannya harus dipotong. Dasarnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa kaum Quraisy pernah dibuat resah oleh seorang wanita terhormat yang telah melakukan pencurian. Mereka berkata, siapakah yang bisa menyampaikan kasus wanita ini kepada Rasulullah? Ya, artinya minta dispensasi hukum, minta keringanan hukuman. Nah, ketika itu tidak ada yang berani melakukannya selain Usama. Ya, orang kesayangan Rasulullah SAW. Lalu Usama pun berbicara kepada Rasulullah SAW dan beliau berkata, apakah kamu hendak mintakan keringanan dalam salah satu hukum hudud dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah SAW berdiri dan berkhutbah di hadapan kaum muslimin dan mengatakan, ya ayuhan nas, innama dhalla qauman qablakum annahum kanu idza saraqa asy-syarif tarakuhu wa idza saraqa ad-dha'if aqamu alaihi al-had wa aymullah
"Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqta'a Muhammadun yadaha." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya perkara yang membuat generasi ataupun umat sebelum kalian menjadi sesat dan binasa adalah apabila orang terpandang bukan pencurian, mereka membiarkannya. Dan apabila orang yang lemah melakukan pencurian, mereka akan menegakkan hukuman hudud kepadanya. Demi Allah, kata beliau, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, ya pasti Muhammad, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam, akan memotong tangannya. Disebutkan ya dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia mengatakan ya seorang wanita terpandang itu meminjam sebuah barang, namun kemudian ia mengingkarinya. Ia mengingkarinya. Dia mengatakan ini bukan barang milik kamu. Ya, yaitu mengkhianati pinjaman. Ya, dia meminjam barang lalu dia katakan ini bukan barang kamu, ini barang saya. Nah demikian. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan agar wanita itu dipotong tangannya. Nah demikian Ibn Fiddin. Nah ini merupakan pendapat Imam Ahmad, Ishaq dan sejumlah ulama lain. Mereka mengatakan dipotong tangannya berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan tadi. Nah demikian. Ibnu Hazm Al-Zahiri mengatakan ya setelah memberikan perincian dan penilaian terhadap sejumlah pendapat yang berbeda-beda di dalam masalah ini, beliau mengatakan dalam kitab Al-Muhalla, dari seseorang kemudian dia mengingkarinya, maka harus dipotong tangannya. Hukumnya sebagaimana orang yang mencuri, tidak ada bedanya. Nah demikian. Dan tidak ada lagi bahwa hadis di atas merupakan nas yang sangat jelas, ya menjelaskan kepada kita bahwa wanita itu ya dihukum ya potong tangan karena mengingkari barang yang telah dipinjamnya. Nah, Al-Imam Syaukani juga mengatakan dalam Nailul Autar, ya beliau mengatakan pendapat yang benar adalah ya dijatuhi memotong tangan orang yang mengingkari barang yang dipinjamnya. Seandainya orang yang memberikan pinjaman mengetahui bahwasanya pengingkaran orang tersebut, ya pengingkaran orang yang meminjam itu tidak mengakibatkan hukum apapun, niscaya pengetahuan itu tidak akan berdampak pada tertutupnya pintu pinjam-minjam. Dan perbuatan ini menyalahi perkara disyariatkan. Jadi ini merupakan satu pelanggaran. Ini adalah satu kejahatan, yaitu ya seorang mengingkari barang yang dipinjamnya. Seandainya perbuatan seperti ini tidak dijatuhi hukuman hudud, maka akan tertutuplah ya bab pinjam-minjam. Niscaya orang tidak akan mau minjamkan hartanya karena tidak ada perlindungan terhadap barang yang dipinjamkannya, uang atau barang apapun, ya tidak ada perlindungan hukum atas barang yang dipinjamkannya, maka akan tertutuplah pintu pinjam meminjam. Maka sudah merupakan hikmah syariat ya, dijatuhkannya hukuman hudud atas orang yang mengingkari barang yang dipinjamnya. Ya, mengingkari barang yang dipinjamnya. Nah, demikian Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian di sana ada beberapa kriteria. Ada beberapa kriteria pencuri yang dikenakan hukum hudud. Ya. Ada beberapa kriteria ya pencuri yang dikenakan hukum hudud. Tidak semua pencuri jadi jatuhi atasnya hukuman hudud potong tangan, kecuali dia telah memiliki syarat-syarat berikut ini. Yang kriteria berikutnya. Yang pertama adalah pencuri itu telah baligh dan dia adalah seorang yang berakal. Ya, baligh dan berakal. Kalau dia belum baligh, anak kecil, belum baligh, dia masih kecil ya, maka tidak dijatuhi hukum potong tangan atasnya. Demikian juga jika kita katakan dia adalah orang yang pikun, ya, pikun atau orang gila, tidak dijatuhi hukum potong tangan atasnya. Itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, ikhtiar, yaitu dia melakukannya tanpa paksaan. Ya,
Karena Rasul mengatakan rufi an ummati al-khata'u wal nisyanu wa mastukrihu alaih. Ya, telah diangkat hukum atas umatku karena lupa, ya, atau keliru, ya, atau karena dipaksa. Nah, kalau dia melakukannya dengan di bawah ancaman misalnya, maka tidak dijatuhi hukuman hudud atau potong tangan atasnya. Namun jika dia lakukan tanpa paksaan, maka barulah dijatuhkan hukuman hudud, yaitu potong tangan atasnya. Kemudian yang ketiga, tidak ada kesamaan atau curi terhadap barang yang dicurinya. Ya, tidak ada syubhat bagi pencuri itu barang yang dicurinya. Ya, artinya itu memang rumah milik orang lain, bukan rumah dia. Ya, nah kalau ada syubhat, ya, maka hukuman potong tangan ini misalnya ada 2 kandang, sama kandangnya, ya, dan dia secara tidak sengaja, ya, ataupun dia mengambil kambing dari kandang bukan miliknya, yang dia kira itu kandangnya, karena pengiripan misalnya, maka tidak dijatuhi hukuman hudud atasnya. Ya, nah demikian rahimani wa rahimakumullah. Jadi, tapi jika ada kesamaran, maka tidak berlaku hukum potong tangan atasnya. Oleh sebab itu, seorang ayah atau ibu yang mencuri harta anak-anaknya tidak dikenakan hukuman potong tangan. Ya, tidak dikenai potong tangan. Ayah atau ibu yang mencuri harta anak-anaknya. Dari Jabir bin Abdullah, ya, orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku memiliki harta dan anak, sedangkan ayahku hendak menguasai hartaku." Maka Rasulullah mengatakan, "Anta wa maluka li abik." Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Nah demikian. Jadi kalau ada orang tua, ayah ibu mengambil barang anaknya, ya, secara diam-diam, walaupun sudah disimpan, maka itu tidak termasuk kasus pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan atasnya, atas pelakunya. Nah demikian, ya. Nah, dalam kitab As-Sailul Jarrar, Al-Imam Syaukani mengatakan tidak dipotong tangan seorang ayah dia mengambil harta anaknya, ya, dan atau keturunannya, ya, cucunya dan lain sebagainya. Nah, demikian. Dan hadis tersebut merupakan dalilnya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, itulah dia beberapa perkara yang hal-hal yang berkaitan dengan pencurian dan dosa mencuri, ya, yang ini merupakan salah satu kita katakan dosa besar yang harus kita hindari, ya, mencuri, mengambil barang orang lain, ya, tanpa hak yang telah disimpannya, yang telah dilindunginya, ya, secara sembunyi-sembunyi kita ambil, maka ini termasuk perbuatan dosa besar yang diancam hukuman di dunia dan juga adab di akhirat. Ya, termasuk juga di dalamnya semua bentuk-bentuk atau tindakan-tindakan merampas atau mengambil harta dan barang orang lain tanpa hak, ya, secara curang atau khianat, ya, seperti merampas, ya, menjamret, mencopet, menodong, memalak, ya, mengkhianati barang pinjaman dan sejenisnya. Ini juga termasuk perkara dosa besar yang harus kita hindari, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah demikianlah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, ya, dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari tindakan ataupun perbuatan ini. Allahu a'lam bishawab. Nah demikian. Nah, syukran jazakallahu khairan barakallahu fiik kepada Ustaz yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat sekali dari pembahasan Al-Kabair dari poin yang ke-23 yaitu dosa mencuri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat menjauhi perbuatan tersebut. Dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab, dan mohon maaf kepada pendengar yang ingin menghubungi kami melalui line telepon dikarenakan pertanyaan begitu banyak di pesan singkat Ustaz, ya, akan
kami angkat pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di pesan singkat saja. Yang pertama Ustadz, ada beberapa pertanyaan senada, sekitar ada 4 pertanyaan, di antaranya dari Firman di Banjar, Wahyu di Cikarang, Agung di Sumedang, dan penanya yang tidak menyebutkan namanya, yaitu bertanya mengenai masalah korupsi. Ya Ustadz, apakah sama hukuman bagi orang yang melakukan korupsi dengan mencuri Ustadz, dan korupsinya tersebut tidaklah kecil, bahkan miliaran atau triliunan? Apakah hukuman yang diganjarkan kepada si korupsi ini yang di dalam syariat Islam? Ustaz, silakan. Ya, korupsi ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ikhwani fiddin azanillahu jami'an, ya, mengenai korupsi ini sudah kita bahas, dan ini tidak digolongkan sebagai pencurian, ya. Ini tidak digolongkan sebagai pencurian, namun ya, lebih kepada perbuatan al-ifsad fil ard, merusak di atas permukaan bumi, ya, dan hukumannya sama seperti hukuman perampas, perampok, ya, pencopet, pencoleng, ya, dan pemalak dan lain sebagainya, yaitu denda minimal 2 kali lipat. Nah, kemudian hukuman ta'zir, ya, atas pelakunya, hukuman ta'zir atas pelakunya, ya, yaitu ya, ini diserahkan kepada kebijakan atau kebijaksanaan pemerintah atau penguasa, bisa berupa pukulan ataupun cambukan ataupun kurungan ataupun dibuang ataupun di hukuman takzir lainnya yang membuat pelakunya jera. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Adapun hukuman mati, ya, seperti yang diwacanakan oleh sebagian orang sekarang ini atas para koruptor, ya, sepertinya ini kurang tepat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mereka menggolongkannya sebagai hukuman para pembajak ataupun orang yang melakukan utarik, ya, utarik, ya, para pembajak, ya, yang membajak barang-barang orang. Nah, wallahu alam, ya, ini tidak termasuk di dalamnya, ya, tapi lebih kepada hal-hal yang kita sebutkan tadi. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ummu Syifa yang berada di Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang mencari rumput, kayu bakar di kebun orang lain tanpa seizin yang memiliki kebun tersebut? Apakah hal tersebut merupakan termasuk kepada pencurian, Ustaz? Silakan. Ya, ini termasuk pencurian yang tidak dijatuhi hukuman potong tangan atasnya, ya, sama seperti mengambil buah yang ada di pohonnya, ya. Nah, itu tidak termasuk pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan, ya, kecuali ya kayu ataupun rumput, ya, yang sudah dipotong oleh pemiliknya, disimpannya di tempatnya, ya, di tempat yang tersimpan, lalu itu kita ambil. Nah, namanya curi yang dijatuhi hukuman potong tangan. Tapi kalau rumput yang masih di tanah, ya kita ambil, itu milik pun orang lain, kan begitu, ya. Bukan untuk karena kebutuhannya pada saat itu. Ya, beda halnya misalnya kebutuhannya pada saat itu, misalnya dia ambil rumput itu untuk keperluannya pada saat itu. Nah, ini tidak tergolong pencurian yang dikenakan hukuman. Ya, demikian. Sama seperti orang yang mengambil buah di pohonnya untuk dimakan, tidak untuk dibawa pulang, tidak untuk dikantonginya, tidak untuk dibawanya keluar dari tempatnya. Ya, nah ini tidak tidak demikian. Itu sedekahnya yang dibawa di pohon, kemudian dimasukkannya ke dalam saku atau bajunya ataupun karungnya, lalu dia bawa keluar dari situ, maka ini termasuk ya pencurian yang ya itu tadi kata Nabi, ya, dikenakan denda 2 kali lipat itu minimal. Nah, kemudian dikenakan atasnya hukuman ta'zir. Nah, demikian. Hukuman ta'zir ini seperti yang kita jelaskan,
ya boleh dalam bentuk cambukan, pukulan, kurungan, ya, dibuang ataupun sejenisnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan sebelum kita lanjutkan dengan pertanyaan yang berhubungan, Ustaz, ini ada pertanyaan yang cukup mendasar, Ustaz. Tadi disebutkan bahwa hukuman potong tangan dijatuhi apabila melebihi pencurian melebihi dari 1/4 dinar. Nah, yang ditanyakan 1 dinar itu sama dengan setara berapa gram emas, Ustaz? Yang ditanyakan dari Rumi di Tangerang. Wallahu a'lam konversinya sekarang berapa rupiah ya ukuran 1 dinar ya, mungkin coba ditanyakan kepada yang berkompeten di dalam, itu berbeda-beda antara satu masa pada masa yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Demikian. Baik, mungkin untuk Ibu Rumi yang berada di Tangerang bisa ditanyakan kepada yang lainnya ya. Dan selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Afwan. Ya. Yaitu 1/4 dinar emas. Ya, 1/4 dinar emas. Dinar itu emas ya. Ya, atau 3 dirham. Sebagian ulama mengatakan ya 1/4 dinar itu sama dengan 3 dirham. Ya, dulu Nabi SAW menyamakannya dengan harga 1 buah perisai. Ya, harga 1 buah perisai. Nah, ya, karena dulu harga 1 buah perisai lebih kurang ya 1/4 dinar ya, 1/4 dinar. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, baik ya. Terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Bogor. Ya Ustaz, banyak dari kalangan kaum muslimin pada saat ini yang mereka melecehkan kepada negara-negara yang melaksanakan hudud ini. Bahkan secara terang-terangan mereka menentangnya, diterapkan hukum Islam hudud ini yang merupakan salah satu syariat Islam. Bagaimanakah sebenarnya kondisi orang tersebut, Ustaz, yang merupakan dari kalangan kaum muslimin? Ya, itu termasuk sikap yang kita katakan bisa menyebabkan kufur pelakunya. Ya, karena dia mengolok-olok hukum Islam, dia mengolok-olok syariat Islam, dia mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Siapakah lagi yang lebih bijaksana? Siapakah hakim yang lebih adil selain Allah Subhanahu wa taala? Wa huwa ahkamul hakimin. Ya, wa huwa ahkamul hakimin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwa azizun hakim. Wallahu azizun hakim, ketika menutup ayat ya berkaitan dengan hukum potong tangan, bahwa Allah Maha Perkasa. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana di dalam menjatuhkan ataupun menetapkan hukuman tersebut. Ya, jadi hendaknya ini dijauhi karena ini merupakan sikap zandaqah, kezindikan. Ya, dari orang-orang yang meragukan ataupun membenci ataupun menolak ya ataupun meragukan ya keadilan hukum potong tangan ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan itu bisa menyeret pelakunya kepada kekufuran wal iyadu billah karena menolak ya hukum dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita wajib untuk taslim, menerima ya dan menerima dan mengimani dan menerima, membenarkan ya apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita, dan kita yakini bahwasanya itu semua adalah untuk kemaslahatan kita. Tidak ada satu perkara pun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan pasti mengandung maslahat bagi umat manusia, diketahui ataupun tidak maslahat itu oleh mereka. Dan tidak ada satu perkara pun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan pasti membawa mudarat atas manusia, baik mereka ketahui mudaratnya ataupun tidak. Nah, ini yang harus kita imani. Nah, demikian. Tadi sudah kita singgung juga, ada sebagian orang mengatakan hukum potong tangan, hukum qisas dan sejenisnya ini adalah hukuman barbar, kata mereka. Dan mengejek dan mengolok-olok hukum potong tangan ini. Nah, demikian. Ya, mereka tidak mengerti ya bagaimana hukum potong tangan ini ditegakkan atau dilaksanakan. Tidak semua pencurian dihukum dengan hukuman potong tangan. Ya, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Nah, sebagian orang yang tidak mengerti syariat, ya, lalu dia membencinya secara membabi buta.
atau dia mengomentarinya secara membabi buta dengan komentar yang negatif. Nah, ini sangatlah tidak baik dan tidak terpuji, ikhwan fillah. Jadi hukum Islam itu indah, dan kalau diterapkan dengan benar maka akan membawa keadilan, ya, rasa aman dan maslahat bagi seluruh umat manusia. Nah, demikian ya ikhwan fillah. Nah, tadi sudah kita jelaskan bahwa tidak semua pencurian dijatuhi hukuman potong tangan. Ya, bentuk-bentuk pengambilan harta orang lain seperti ya merampok, merampas, menjamret, ya ataupun sejenisnya, itu tidak dijatuhi hukum potong tangan. Nah, demikian juga barang yang dicuri kurang dari 1/4 dinar itu tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Atau barang yang tidak disimpan oleh pemiliknya itu juga tidak dijatuhi hukum potong tangan. Nah, atau tidak ada 2 saksi yang bersaksi atasnya, ya, atau masih ada syubhat. Nah, itu juga tidak jatuh hukum potong tangan. Nah, jadi hukum potong tangan, hukum rajam, hukum qisas itu juga tidak semena-mena diterapkan atas manusia hingga terkesan nanti semua orang potong tangannya. Ya, tidak juga, ikhwan fillah. Jangan ada bayang seperti itu. Jadi ini adalah hukum Allah yang harus kita terima dan harus kita imani, ya, kita ilmui, hingga kita mengetahuinya dengan benar, ya, tidak mengetahui atas dasar kejahilan kemudian kita mengomentarinya dengan komentar yang negatif. Alhamdulillah. Nah, jadi hindarilah komentar-komentar ataupun anggapan-anggapan yang negatif seperti itu terhadap hukum Islam. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya Ustaz, ya, masih ada satu pertanyaan terakhir. Bagaimana Ustaz? Iya, Ustaz. Iya, ini ada pertanyaan Ustaz dari penanya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya Ustaz, dulu ketika saya dalam keadaan jahil banyak berbuat maksiat, mencuri dan sebagainya. Begitu banyak orang yang saya rugikan, dan setelah saya mengetahui bahwa hal tersebut merupakan dosa besar, bagaimana cara saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya selalu berdoa kepada Allah apabila saya melakukan amal ibadah, pahalanya saya hadiahkan kepada orang yang pernah saya rugikan tersebut. Bisakah saya berbuat dengan amalan seperti itu Ustaz? Silakan. Ya, ikhwani fillah azanillah wa iyyakum jami'an. Tadi sudah kita jelaskan bahwa mencuri adalah satu perbuatan maksiat, dosa besar yang membawa kerugian dan mudarat bagi pelakunya di dunia maupun akhirat. Di dunia dia kena hukuman hudud, kemudian di akhirat telah menunggu siksa yang pedih atasnya jika dia tidak bertaubat dari perbuatannya. Jadi wajib bagi kita siapa saja yang jatuh pada dosa besar ini untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, taubat itu ada 3 syaratnya. Yang pertama, dia menyesali an-nadamah, dia menyesali perbuatannya. Kemudian yang kedua adalah dia segera menghentikan perbuatannya itu, ya, pada waktu itu juga. Ya, ketika dia bertaubat itu dia langsung dia hentikan perbuatan itu. Nah, kemudian dia berazam untuk tidak mengulanginya lagi pada waktu yang akan datang. Ya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus atau tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahuinya. Nah, demikian. Jadi dia banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan melakukan syarat-syarat taubat tersebut. Nah, oleh karena perbuatan ini berkaitan dengan orang lain, yaitu dia telah merugikan orang lain, dia telah mencuri barang milik orang lain, maka syarat taubatnya pun bertambah 1, yaitu dia wajib untuk mengembalikan barang yang telah dicurinya tadi. Ya, untuk mengembalikan barang yang dicurinya tadi. Ya, dan jika tidak ada tuntutan dari dari pemiliknya, jika ada tuntutan dari pemiliknya, maka urusannya
diserahkan kepada pemerintah ataupun waliul amri yang berwenang. Jika pada akhirnya tangannya harus dipotong karena proses pengadilan, ya maka dipotong. Kalau tidak, ya hukumlah yang menentukannya. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa jami'an. Tapi dia wajib ya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa ya, kalau misalnya itu sudah berlalu lama, ya, dan barang yang dicurinya juga sudah entah kemana, orang yang dicuri barangnya juga dia sudah lupa, maka ya banyak-banyaklah dia beramal soleh, ya, dengan bersedekah dan sejenisnya, berinfak fisabilillah untuk menebus kesalahannya yang telah lalu itu, dengan ya terus berusaha untuk ya mengembalikan semua barang yang telah dicurinya itu kepada pemiliknya. Wallahu a'lam bishawab. Illa taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat kemudian dia sertakan taubatnya itu dengan iman dan amal saleh. Ya, nah demikian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian jangan lupa ya, hendaknya dia mengerjakan salat 2 rakaat ketika dia mengingat dosanya itu dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa melakukan satu perbuatan dosa lalu dia bertaubat, ya, summa taba wa qama wa shalla rakaatain, dia bangkit dan berdiri mengerjakan salat 2 rakaat, maka akan diampuni dosanya. Nah demikian. Dia itu dengan catatan dia telah melaksanakan syarat-syarat taubat yang kita sebutkan tadi. Nah ini disebut salat 2 rakaat salat taubat namanya. Dan itu sahih, hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah para ulama menyebut ini adalah 2 rakaat salat taubat. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan mungkin pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz, dikarenakan waktunya tidak mencukupi. Mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan Ustaz, silakan. Ya, fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita telah sampai pada dosa besar yang ke-23, yaitu mencuri. Nah, mencuri sebagaimana kita sebutkan tadi, ya definisinya adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanannya. Nah, kemudian ikhwan fillah, hukuman atas pencuri ini adalah dipotong tangannya, ya, potong tangannya. Ya, kemudian ya, di akhirat ya, telah menunggu siksa yang pedih atas dirinya jika dia tidak segera bertobat dari perbuatannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, as-sariqu was-sariqatu wasariqatu faqtu aydihuma jazaan bima kasaba nakalan minallahi wa azizun hakim. Dan juga Rasulullah SAW telah mengatakan, la'anallahu as-sariq hina yasriq baydatan fatuqta yaduhu. Allah melaknat seorang pencuri yang telah mencuri sebutir telur, dipotong tangannya, mencuri seutas tali lalu dipotong tangannya. Nah demikian juga Rasulullah telah mengatakan di dalam hadis, la yasriq hina yasriq wahwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri itu ya dalam keadaan mukmin ketika dia sedang mencuri. Demikian. Jadi ini merupakan ancaman yang sangat berat dari Allah dan Rasulnya. Nah semoga kita bisa menghindarinya dan juga ya untuk bertaubat kepada Allah bagi yang telah terlanjur ya melakukan perbuatan ini. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan sampai di sini dulu pertemuan kita. Lebih dan kurang saya maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya dan dari syaitan. Untuk dosa besar yang berikutnya nanti adalah qat'ut tariq, yaitu penyamun dan hukum dosa besar yang ke-24 yang akan datang, yaitu ya menyamun ataupun membajak, ya. Nah ini termasuk salah satu dosa besar yang diancam pelakunya di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikianlah aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim.